Nah, kita ke informasi soal musibah di mana ada jembatan yang menghubungkan kampung dengan daerah luar ini putus akibat banjir bandang. Pelajar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat terpaksa harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah ataupun pergi mengaji. Mereka bahkan terpaksa tidak sekolah saat debit air tinggi. Aktivitas masyarakat Kampung Salak Jalamu, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan sangat terganggu setelah satu-satunya jembatan penghubung dan akses keluar masuk kampung putus akibat diterjang banjir bandang pada September tahun lalu. Para pelajar sekolah pun terpaksa menyeberangi sungai yang cukup lebar ini hingga membuat baju mereka basah untuk pergi ke sekolah. Bahkan apabila arus sungai besar, para pelajar ini pun tidak bisa ke sekolah karena derasnya arus sungai dapat membahayakan nyawa mereka. Masyarakat ini ingin memiliki perkembangan agar segera jembatan ini dibangun secepat mungkin biar anak-anak yang sekolah, yang mengaji, yang membawa barang bisa lancar ke seberang pakai motor. Warga berharap akan bantuan dari pemerintah dan pihak terkait agar jembatan sepanjang 30 meter ini bisa segera diperbaiki secepatnya untuk menunjang aktivitas warga. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masya Allah, di tengah musibah banjir, jembatan putus, mereka masih tetap bersemangat. Semoga saja setiap langkah dan usaha keras para pelajar tadi menghasilkan hal baik untuk masa depan mereka ya Ustaz. Amin. Lantas Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz melihat berita yang baru saja kita saksikan tadi Ustaz? Ya tentu kita di balik rasa prihatin kita juga merasa salut ya. Kita betul-betul terharu betul melihat semangat anak-anak tersebut gitu. Kadang-kadang saya suka melihat anak-anak saya dulu sebelum pandemi itu diantar ke sekolah pakai kendaraan aja males-malesan gitu. Sementara ini melewati sungai dan lain-lain dengan semangat gitu. Jadi memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi betul-betul Allah tuh memberikan ujian, memberikan beban itu sesuatu yang memang kita tuh sanggup gitu ya. Jadi kalau misalnya bayangkan anak-anak kota ini diterjunkan ke sana, waduh, itu nggak akan sanggup mereka. Betapa anak-anak itu ini sekali tough gitu ya, tangguh gitu. Ini anak-anak tangguh gitu, anak-anak yang insya Allah ketika mereka berangkat ke sekolah pun pahalanya bisa melebihi pahala kita-kita yang ada di sini gitu. Karena apa? Thalabul ilmi itu kan fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi mencari ilmu itu kan wajib gitu. Nah hukum yang wajib ini ketika mereka lakukan dengan kesungguhan seperti itu, aduh pahalanya kan berlipat-lipat. Apalagi kalau kita lihat surah apa itu Al-Mujadalah ya, yang yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu betul-betul akan meninggikan orang-orang beriman itu, yang berilmu itu beberapa derajat ya gitu. Jadi sudah dia beriman, kemudian dia mempunyai ilmu, itu orang-orang yang kemudian ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Nah, jadi anak-anak tersebut malulah kita ya melihat ketangguhannya dalam kemudian mencari ilmu yang insya Allah niatnya saja sudah kemudian berbalas pahala yang baik. Apalagi ketika mereka juga mendapatkan ilmunya, insya Allah ilmunya yang barokah. Ya mudah-mudahan segera ada orang yang bisa atau pemerintah yang bisa memberikan bantuan agar supaya segera jembatan itu bisa diperbaiki atau dibuat jembatan yang lebih bagus agar anak-anak bisa lebih mudah lagi di dalam mencari ilmu berangkat ke sekolah, insya Allah. Amin. Memang sepenting itu ya Ustaz dalam ajaran agama Islam untuk menuntut ilmu ya Ustaz ya? Sangat penting. Bahkan dalam hadis disebutkan man arada dunya falyabil ilmi. Kalau kamu ingin dunia, kamu harus belajar, harus dapetin ilmunya. Man aradal akhirat, kalau kamu pengen akhirat, kamu juga harus belajar, harus dapetin ilmunya. Kalau kamu pengen dua-duanya, man aradahuna falabil ilmu. Kamu juga harus belajar, harus dapetin ilmunya, baru kamu bisa. Jadi kalau tanpa ilmu, kalian itu sulit sekali mendapatkan dunia, mustahil juga mendapatkan akhirat, apalagi kedua-duanya. Iya, bahkan ada istilah atau pepatah yang mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya Ustaz. Bisa dijelaskan Ustaz filosofi dari pepatah itu? Ya filosofinya adalah berangkat dari
Hijaz dulu ya, dari Arab Saudi ke Cina itu jauh banget gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah dipraktekkan sama anak-anak tadi, anak-anak kita itu berangkat dengan penuh kesulitan, berangkat menempuh hambatan-hambatan obstacle yang tidak mudah, berangkat dengan tadi butuh perjuangan, adanya pengorbanan. Tetapi worth it insya Allah di sisi Allah. Karena apa? Karena Allah akan menghitung setiap langkahnya, setiap peluhnya, setiap keringatnya, setiap upaya yang dikeluarkan untuk itu insya Allah. Insya Allah. Benar tadi yang Ustaz bilang bahwa melihat tadi informasi tadi anak-anak menyeberang sungai jadi tamparan buat kita ya Ustaz ya, yang ada di sini, yang ada di perkotaan, untuk bagaimana kita menuntut ilmu gitu sampai setinggi langit. Masya Allah.